Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Isna Salsabila dengan NIM 01060422100029. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan presentasi mengenai progres kegiatan 30 hari saya yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama adalah pada minggu pertama. Kita langsung mulai saja. Jadi pada minggu pertama sebenarnya rangkuman kegiatannya adalah selama 7 hari ini itu saya sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus optimalisasi strategi promosi di TikTok. Jadi kan dikarenakan saya ini kan baru memulai atau baru membangun akun dari nol. Jadi yang pertama itu yang saya lakukan adalah kegiatan pengelolaan profil akun agar bisa terlihat lebih profesional. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan juga mengunggah konten promosi yang menurut saya cukup menarik. Kemudian seolah-olah saya ingin memperkenalkan akun ini. Kemudian saya juga tidak hanya melakukan jenis marketing, tapi saya juga dari segi benchmark ataupun risetnya itu saya juga research juga terhadap tren-tren konten, hashtag ataupun bagaimana strategi dari kompetitor untuk kayak mengembangkan ide kreatifnya dan juga meningkatkan efektivitas dari akun tersebut, efektivitas dari promosinya kayak gitu. Kemudian setelah itu saya di minggu ini pun juga melakukan evaluasi. Saya memastikan jika pasti setiap minggu itu saya akan juga melakukan evaluasi performa dari konten dari akun yang saya kelola berdasarkan dari engagement ataupun feedback dari pelanggan ataupun followers. Kemudian saya juga cukup aktif mengelola interaksi dan juga komunitas, memperluas jangkauan audiens dan juga saya merasa jika hasilnya itu cukup ada di peningkatan jumlah followers, seperti kayak lebih ke viewers dan juga likes-nya kayak gitu. Jadi menurut saya ini salah satu langkah awal dan strategi yang cukup berhasil pada minggu pertama. Tidak hanya itu, di sini saya juga ada melakukan dari kelima aspek itu ya. Jadi dari mulai dari branding, CEO, content planning, marketing, dan juga ads planning tuh saya kerjakan di minggu ini. Pasti ada salah satunya itu saya kerjakan di salah satu hari di minggu pertama. Kemudian masuk ke minggu kedua. Itu rangkuman kegiatan yang saya lakukan adalah saya pada minggu kedua ini lebih fokus untuk pengelolaan akun TikToknya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke apa riset-riset kayak gitu, terus kayak mengedit ataupun cari-cari referensi cara take video dan sebagainya kayak gitu. Kemudian saya juga melakukan pastinya evaluasi performa konten hampir sama seperti di minggu pertama dengan tujuan yang masih sama juga dan hasilnya pun sebenarnya di minggu kedua ini tidak ada peningkatan followers, tapi untuk engagement dan juga kayak like serta viewersnya itu cukup signifikan naiknya kayak gitu. Kemudian kita di minggu kedua ini pun saya juga melakukan kelima aspek yang ada kayak gitu. Jadi saya pastikan kegiatan yang saya lakukan itu di setiap satu minggu memenuhi target aspek yang harus saya penuhi kayak gitu. Kemudian untuk di minggu ketiga itu selama satu minggu ini saya itu masih tetap sama menjalankan serangkaian aktivitas yang lebih untuk ke performa banyaknya upload konten di minggu ini kayak gitu. Jadi kayak lebih berfokus pada pemasaran digitalnya. Kegiatan ini pun juga banyak saya lakukan itu adalah riset, gak cuma marketing tapi juga riset-riset hashtag, riset konten kayak gitu. Di sini pun juga saya melakukan evaluasi performa dari konten yang saya kelola seperti itu. Lalu ini juga saya memenuhi 5 aspek yang dilakukan atau kegiatannya itu memenuhi 5 aspeknya kayak gitu. Masuk ke minggu ketiga, di mana minggu ketiga ini terjadi penambahan followers dan juga viewers, like dan sebagainya. Jadi engagementnya pun juga ikut naik, videonya pun juga cukup banyak yang tertarik dan hasilnya ada banyak testimoni pelanggan itu yang mengetahui toko lewat dari video saya seperti itu.
Tidak lupa, di minggu ini pun saya juga pastikan memenuhi 5 aspek yang harus dipenuhi. Kemudian masuk di minggu terakhir atau 2 hari, cukup 2 hari terakhir sebelum 30 hari ini selesai. Jadi 2 hari ini saya lebih fokus itu pembuatan konten promosi dan juga lebih ke evaluasi secara general setelah 30 hari terlaksanakan seperti itu. Tidak lupa saya pun juga memenuhi target aspek yang sudah saya sebutkan. Kemudian pada intinya dari 30 hari yang telah saya lalui ini saya melaksanakan itu kan kegiatan itu banyak kan, dari mulai riset, pembuatan konten, take videonya, saya juga belajar mengenai manajemen komunitas, hingga kayak analisis performa kayak gitu. Jadi kayak saya merasa setiap aktivitas itu sudah saya lakukan secara konsisten. Terlihat juga di status pengerjaannya itu saya melaksanakannya itu terlaksana semua dan saya cukup puas karena semuanya sesuai dengan planning saya di awal dan tidak ada yang saya ganti ataupun saya gagal. Jadi konsisten yang saya lakukan dari awal kegiatan itu saya rasa itu akhirnya membuahkan hasil kayak gitu. Kemudian dari kegiatan ini saya tuh dapat melihat kayak sebenarnya adanya peningkatan dari performa akun yang saya kelola, terutama adanya pertumbuhan jumlah followers, kemudian ada interaksi dari penonton, pertambahan jumlah likes dan juga viewers yang ada di akun saya. Kemudian saya juga belajar kayak bagaimana membuat konten yang relevan dengan kebutuhan pasar ataupun kayak followers, kayak bagaimana caranya audiens itu bisa lebih tertarik dengan produk yang saya tawarkan melalui platform ini kayak gitu. Sehingga dari kegiatan ini saya membuat resume global dari kegiatan itu. Dari aspek kegiatan marketingnya itu kalau nggak salah kemarin saya total itu hampir sekitar 30, kurang lebih 30-an itu saya sudah kerjakan, entah itu dari postingan promosi di video foto di akun maupun lewat story. Kemudian dengan tujuan ya kan peningkatan awareness dan juga kayak menarik perhatian pasar. Kemudian saya juga dari aspek content creation-nya itu kurang lebih ada 10 dengan kayak membuat serta mengembangkan ide kontennya. Kemudian untuk benchmark atau research-nya itu hampir kayak 11 kurang lebih, itu dari riset konten, tren dan juga kompetitor. Kemudian community management-nya pun saya juga merasa sudah cukup. Itu dari 30 hari ini saya sudah ada melakukan kegiatan sekitar 10 dari kayak pengelolaan interaksi, komentar, dan juga DM ataupun dari media promosi yang saya berikan. Kemudian dari performance analysis atau lebih ke branding itu ada kayak sekitar 8 kalian. Itu dari evaluasi dan juga insight yang saya dapatkan dari analisis setelah mengerjakan kegiatannya itu kayak gitu. Jadi kurang lebih kalau di total mungkin sekitar ada kurang lebih 67-70 kegiatan yang sudah saya lakukan kayak gitu. Kemudian mungkin catatan terakhir setelah saya melakukan kegiatan ini adalah saya merasa tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola konten di TikTok, tapi juga saya tuh mendapatkan wawasan strategis dalam digital marketing, terutama dalam konteks toko bangunan. Dan di mana toko bangunan ini akunnya itu saya kelola di beda kota, jadi kayak itu salah satu struggle untuk saya, tapi ternyata saya masih bisa mengelolanya itu. Dan saya juga memahami ternyata konteks pentingnya pendekatan visual yang cukup menarik dan bagaimana cara saya mengelola algoritma serta tren yang dapat saya manfaatkan untuk meningkatkan performa konten secara maksimal seperti itu. Jadi sebelumnya saya merasa kalau ini tuh tidak hanya membuat saya bisa mengelola sebuah akun, tapi saya juga bisa time management, kayak hal-hal baru yang saya ketahui itu banyak sekali dan saya dapatkan dari pengelolaan akun selama 30 hari ini begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.